Lah, kok bisa sepi ya? Saya lambat. Iya, kata Bu. Saya juga dari tadi nih, sepi banget. Aduh, mana ya yang lain? Gimana sih, diangkat? Halo. Halo Ibu. Maaf ya, ada pelanggan. Nggak Bu. Jadi kita ngebahas apa ya? Soalnya saya udah diminta lagi. Tolong ke intinya aja ya, langsung. Oke, terima semua kita mulai rapat super penting dulu ya. Levelnya rahasia kalau orang lain dengar bisa bahaya nih. Berapa tuh? Jadi si ibu saya bisa memastikan nih, wilayah itu masih bisa kan perusahaan saya menangkan. Dokumen itu sifatnya lutut, kayak pemerintah rakyat mesti ditaikkan ke sini apa ada ininya, ya nggak Bu? Iya bener banget, tenang aja itu mau transfer uang cash atau nggak dia. Nanti saya kirim, tenang aja. Ya, nanti kita atur ya, biar semuanya aman. Mantap. Kalian lagi bahas apa ya? Padahal aku kayak mencurigakan banget sih. Tenang Bu, kita punya paket perdagangan plus garansi mood baik selama proyek ini berjalan. Gitu, boleh juga. Ya udah deh. Yang penting lancar ya, pokoknya saya izin pamit dulu. Oke, makasih Bu. Iya sih Bu. Udah itu saja yang mau dibahas. Iya udah Bu. Apa ada lagi? Buku sih bu. Oke, kita sudah aman. Kasih ya bu, semoga ada Saya tunggu ya Bu. Oke, terima kasih ya semuanya. Buat nanti Bu di jalan ya Bu. Maaf banget. Semoga dapat baik dan semoga ya perusahaan saya bisa sukses. Emang kesalahan juga bakal dapat. Korupsi itu sebenarnya jarang terjadi karena satu orang saja. Dalam kacamata sosiologi, korupsi justru muncul dari jejaring sosial, yaitu hubungan antara pejabat, pengusaha, makelar politik, dan orang-orang lain yang saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Di dalam jaringan ini ada hubungan timbal balik yang punya kekuasaan membuka akses, dan akses itu membuka peluang untuk mencari keuntungan. Jadi, korupsi lebih tepat dipahami sebagai kerjasama yang sistematis. Kalau dilihat dari teori jaringan, setiap orang punya posisi sendiri. Ada yang jadi pusat kekuasaan, misalnya pejabat, ada yang jadi penghubung seperti makelar kasus, lalu ada juga pihak pendukung seperti pengusaha atau staf internal. Mereka terhubung satu sama lain sehingga arus informasi, arus uang, dan perlindungan bisa berjalan dengan lancar. Nah, karena itulah korupsi sering terjadi bukan hanya karena niat buruk seseorang, tetapi karena orang tersebut masuk ke dalam lingkaran jaringan yang memang sudah memfasilitasi dan membiasakan praktik koruptif. Dalam jejaring korupsi ada 3 kelompok aktor utama. Yang pertama yaitu ada pejabat publik. Mereka itu memiliki power formal seperti kewenangan membuat keputusan, mengatur anggaran, menentukan pemenang tender, atau memberi izin. Pejabat biasanya menduduki central node, yaitu titik pusat jaringan korupsi. Yang kedua yaitu ada pengusaha atau kontraktor. Mereka itu membutuhkan akses kepada kekuasaan untuk memenangkan proyek, konsesi lahan, atau izin tertentu. Pengusaha itu sering menjadi penyandang dana dan penyedia fasilitas. Yang ketiga yaitu ada makelar kasus atau broker politik atau perantara. Ini tuh aktor yang penting tetapi sangat jarang terlihat. Peran mereka itu yaitu menjembatani pejabat dan pengusaha, menyusun skema suap, mengatur arus uang, bahkan menjamin perlindungan hukum. Mereka itu bekerja di belakang layar. Selain itu ada aktor tambahan seperti staf internal, auditor, dan oknum aparat penegak hukum yang bisa menjadi bagian dari jaringan ketika proses korupsi itu ingin diamankan. Jadi jejaring korupsi selalu multi pihak dan bertingkat, bukan hubungan 2 orang saja. Dalam sebuah jaringan korupsi, kekuasaan tidak bekerja sendirian.
ia berpindah dan digantikan antar aktor sesuai kebutuhannya masing-masing. Secara sederhana, ada 3 aktor utama yang terlibat, antara pejabat, pengusaha, dan makelar. Yang pertama itu pejabat, yang mempunyai otoritas dan kewenangan. Ia bisa mengatur izin, proyek, anggaran, atau kebijakan. Namun, pejabat seringkali tidak memiliki dana dan dukungan politik yang cukup untuk mempertahankan posisinya. Disinilah ia membutuhkan jaringan. Yang kedua, pengusaha. Ia memiliki uang dan sumber daya finansial, tetapi mereka tidak punya kewenangan untuk mengatur aturan main agar bisnisnya lancar. Mereka membutuhkan akses dari pejabat yang bisa memberikan izin atau proyek. Yang ketiga ada makelar. Makelar ini berperan sebagai perantara. Mereka tidak mempunyai jabatan resmi, tetapi punya akses, kedekatan, dan kemampuan membuka pintu. Makelar inilah yang menghubungkan antara pejabat dengan pengusaha, mengatur pertemuan, negosiasi, kepentingan, bahkan menyembunyikan jejak transaksi. Hubungan kekuasaan di antara ketiga aktor ini bersifat asimetris. Secara posisi formal, pejabat berada di paling atas karena dialah yang pemegang kekuasaan akhir. Namun pejabat tetap bergantung pada pengusaha dan makelar untuk mendapatkan dana, dukungan, dan stabilitas politik. Sementara itu, makelar menjadi gatekeeper untuk menentukan siapa yang boleh masuk dan bertemu pejabat dan siapa yang tidak. Jaringan korupsi bergerak karena ada arus manfaat yang selalu dipertukarkan. Nah, ada 3 arus utamanya. Yang pertama itu ada arus uang. Nah, itu pengusaha memberikan uang sebagai investasi politik. Misalnya suap tender, fee proyek, atau biaya operasional. Nah, uang ini juga bisa mengalir kepada makelar kasus sebagai biaya penghubung. Nah, yang kedua itu ada arus jabatan atau proyek. Nah, di sini pejabat memberikan akses, yaitu menunjuk pengusaha tertentu sebagai pemenang tender, mempermudah izin, atau meloloskan anggaran. Ini adalah keuntungan yang struktural. Nah, terus yang ketiga itu ada arus perlindungan. Jadi ketika korupsi terancam terbongkar, jaringan mengalihkan risiko. Misalnya, makelar menghubungkan ke oknum aparat atau menyediakan jalur aman. Perlindungan ini membuat jejaring korupsi itu bertahan lama, meski aktornya berganti. Sosiologi menyebutnya pertukaran patron klien. Ada patron yang memberi perlindungan dan ada klien yang memberikan dukungan materi. Pola ini dapat berlangsung bertahun-tahun dan menciptakan sifat korupsi yang sistemik. Korupsi selalu membawa dampak sosial yang luas, memboroskan anggaran negara, merusak layanan publik, memperlebar ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika korupsi dilakukan secara berjaringan, dampaknya jauh lebih besar karena terjadi secara struktur dan menyentuh banyak sektor sekaligus. Kesimpulannya, korupsi tidak cukup dijelaskan melalui moral individu. Sosiologi menunjukkan bahwa korupsi itu hidup melalui relasi sosial, pola kekuasaan, dan pertukaran kepentingan dalam jaringan aktor. Agar pemberantasan korupsi efektif, fokus tidak hanya pada pelaku individu, tetapi pada pembongkaran jaringan sosial yang menopang praktik tersebut.